mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai menurut KBBI adalah menaruh kasih sayang kepada menyukai. Dalam pandangan Sufi, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbah berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus membenci sikap yang melawannya. Macam-macam cinta. Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa macam bentuk cinta dan konsekuensinya, antara lain sebagai berikut. A. Mahabbah al-ibadah, cinta sebagai ibadah. Mencintai sepenuh hati karena mengagungkan apa yang dicintai dan menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Cinta jenis ini merupakan dasar keimanan dan tauhid. Jika ada seseorang yang memberikan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut akan tergolong kepada kemusyrikan. Mahabbah syirkiyah, yang statusnya menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta jenis ini adalah dasar dan pokok kemusyrikan. Adapun contohnya seperti cinta orang-orang musyrik kepada pohon, batu, patung, dan lain sebagainya. B. Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti selalu menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala perbuatan atau tindakan. Adapun wujud dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-mahabbah al-tabiah atau cinta alamiah atau natural. Adapun yang termasuk dalam cinta jenis ini antara lain sebagai berikut. 1. Kasih sayang, seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang kepada orang-orang yang sedang sakit, dan kasih sayang kepada kaum lemah atau duafa. 2. Cinta untuk penghormatan, bukan karena ibadah, bukan untuk menyembah, seperti kecintaan anak kepada orang tua, percintaan murid kepada guru, dan sejenisnya. 3. Mencintai sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan, seperti mencintai makanan, minuman, pakaian, teman, dan sejenisnya. Rasa cinta tersebut termasuk cinta yang alami atau natural, yang hukumnya boleh. Cinta tersebut termasuk ke dalam kategori cinta yang dilarang. Namun, jika tidak berpengaruh kepada kedua hal tersebut menjadi taat atau maksiat, maka tetap berada di wilayah cinta yang diperbolehkan. 2. Hikmah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatullah termasuk anugerah yang paling agung. Banyak hikmah yang terdapat dari mahabbatullah antara lain sebagai berikut. A. Mahabbatullah merupakan dasar dan jiwa ruh tauhid. Syekh Abdurrahman bin Sa'di berkata, dasar dan ruh tauhid adalah mengikhlaskan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia adalah dasar dari ta'abbud, bahkan ia merupakan hakikat ibadah, di mana tauhid tidak akan sempurna sebelum mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sempurna, mengalahkan semua jenis mahabbah yang lain, menjadikannya sebagai penentu di mana seluruh jenis mahabbah seorang hamba mengikuti mahabbah ini yang merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba. B. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pendorong kuat meninggalkan maksiat. Ibnul Qayyim berkata tentang mahabbatullah, ia merupakan penyebab terkuat dalam menahan kesabaran untuk bermaksiat, karena seseorang pencinta itu taat kepada yang dicintainya. Semakin kuat energi cinta di dalam hati, semakin kuat pula dorongannya untuk taat dan meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kemaksiatan itu terlahir karena lemahnya energi cinta. Berbeda dengan orang yang meninggalkan maksiat kepada majikannya karena takut hukuman. C. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghilangkan keraguan. Ibnul Qayyim berkata, antara cinta dan keraguan itu berlawanan, sebagaimana ingat dan lalai. D. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempurnaan, kenikmatan, dan puncak kebahagiaan. Seseorang tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna jika ia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Cara menumbuhkan mahabbatullah. Banyak amalan yang dapat menumbuhkan mahabbatullah dalam hati seseorang hamba. Berikut adalah beberapa amal yang disarankan oleh Ibnu Taimiyah untuk menumbuhkan mahabbatullah antara lain. A. Membaca Al-Quran dengan matadaburi. B. Matadaqqarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan sunnah. C. Konsisten dengan zikrullah setiap saat dengan lisan, hati, dan perbuatan. D. Mendahulukan mahabbatullah daripada cintanya kepada yang lain. E. Selalu mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, serta mengenalinya. F. Selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerahnya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Perilaku yang mencerminkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sudah memiliki karakteristiknya dalam berperilaku sebagai cerminan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersemayam di hatinya. A. Mengikuti semua aturan yang sudah diterapkan olehnya. B. Senantiasa mengharap ridhonya juga nikmatnya. C. Selalu mengingatnya dimanapun dan kapanpun. D. Mengucapkan zikir baik lisan maupun yang lainnya. E. Sibuk dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.